menganggap Sri Mulyani gagal pantau pejabat Kemenke. Seharusnya Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, bukan hanya menyalahkan orang lain. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti institusi Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani usai kasus viral penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio terhadap David, anak dari pengurus GP Ansor. Rocky Gerung juga menuturkan Sri Mulyani tidak mampu menghasilkan petugas Kemenku yang berintegritas. Guys, kalian harus tahu ya, kasus ini terus bergulir, bukan hanya terhadap kasus penganiayaan, tapi terhadap pelaku yang ternyata anak dari pejabat institusi pajak. Karena apa? Karena saat kejadian pelaku menggunakan mobil Jeep Rubicon yang ternyata belakangan ini diketahui menggunakan plat nomor palsu, dan ternyata mobil tersebut menunggak pajak. Bayangin guys, mobilnya pejabat pajak nunggak pajak. Atas kejadian ini, ayah pelaku Rafael Alun Trisambodo langsung dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Atas hal ini Rocky Gerung menilai seharusnya Sri Mulyani mundur dari jabatan karena telah gagal, bukan hanya menyalahkan orang lain. Dan kalian tahu guys, bukan hanya kelakuan hedonisme dari keluarga Rafael, perilaku hedonisme yang dilakukan oleh Ditjen Pajak Suryo Utomo ini yang mengendarai motor gede di acara klub motor DJP juga menjadi sorotan masyarakat. Belum lagi potret Sri Mulyani beserta jajaran yang berfoto bersama dijejerkannya sepeda mahal bermerek Brompton. Kita semua tahu ya guys ya, harga sepeda Brompton itu berapa. Dan itu nggak cuma satu, tapi berderet. Bukan cuma itu, beredar juga di sosial media gambar-gambar serta video keluarga Rafael Alun Trisambodo, baik istrinya maupun anaknya yang berbelanja barang-barang serta pamer kendaraan. Hebat sekali ya guys ya perilaku pegawai dan juga pejabat pajak. Bukan cuma itu guys, ada lagi yang bikin gue surprise ketika mereka menyuruh rakyat untuk melaporkan kekayaan dan juga membayar pajak. Tapi ada 13.000 pegawai Kemenku nggak lapor kekayaan, dan mayoritas adalah pejabat pajak. Sakit ya rasanya yang lihat kelakuan kayak gitu. Rakyat terus-terusan disuruh lapor, disuruh bayar pajak, ternyata pejabatnya pada ngemplang pak. Yang lebih menyakitkan lagi, rakyatnya pada berhemat, subsidi dicabut-cabuti, pejabatnya malah pada hidup hedon dan juga pamer kekayaan. Mantap Bu Sri, inilah hasil didikan Ibu Sri dan juga hasil Ibu memanjakan anak buah Ibu dengan fasilitas, gaji dan juga tunjangan yang jumlahnya fantastis. Bayangin guys, yang bayar pajak, yang laporan pajak tuh rakyat, tapi yang dapat bonus ratusan juta itu pegawai pajak. Kenapa sih Bu Sri Mulyani terlalu memanjakan pegawai dan juga pejabat? Kenapa duit pajak itu nggak dipakai untuk pembangunan di daerah, pembangunan jalanan yang masih pada rusak, sekolah-sekolah, jembatan, fasilitas-fasilitas malahan pejabat sama pegawai pajak terus yang dimanjain. Tingkat kemiskinan di Indonesia naik, tapi pejabatnya doyan hidup hedon, belanja barang-barang mewah, beli mobil mewah, punya klub motor moge, cuak, subsidi buat rakyat dicabut-cabuti, tapi pegawai pajak diguyur bonus sampai ratusan juta, cuak. Rakyat jelata yang telat bayar pajak siap-siap kena blokir, tapi pejabat pajaknya pada ngemplang pajak, cuak. Rakyatnya disuruh lapor SPT, tapi ada 13.000 pegawai Kemenku, mayoritas pejabat pajak tak lapor kekayaan, cuak. Cuak 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 para mak jreng. Rocky Gerung juga menuturkan Sri Mulyani tidak mampu menghasilkan petugas Kemenku. Prestasi Rocky Gerung buat negara apa? Hah? Yang ada malah tambah ruwet, malu. Apalagi kamu Jeng, hah? Langit dan bumi tahu nggak? Jauh. Ini orang cerdas ya. Malu dong. Mikir. Coba ngaca Jeng. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ya. Ngaca dong, nah, sebelum kalian mengkritik ya. Semua juga pasti ada masalah kok, tapi kalian harus ngaca dulu. Hah? Mikir. Mensejahterakan rakyat nggak bisa, menepati janji kampanyenya. Jeng, kamu ini kalau ngomong emangnya dulu waktu junjunganmu Bapak SBY rakyat sejahtera. Iya. Sejahtera dari mana? Ada yang mesti diberi. Orang tetap aja yang kerja ya kerja, yang buruh ya buruh, yang petani ya nyangkul karena pertaniannya. Ya namanya orang hidup semuanya harus kerja kalau ingin sejahtera. Nggak ada walaupun negara maju, namanya sejahtera itu terus duduk di rumah, diam di rumah, dicukupi kebutuhannya, itu nggak ada. Harus kerja. Ngerti kamu? Ya kalau semuanya pengen murah, terus produsennya gimana?
Ya kalau hasil pertanian kalian pengen beli murah, lah terus para petani itu dapat hasilnya dari mana? Ukuran sejahtera itu masing-masing. Orang yang kaya raya pun merasa nggak sejahtera banyak. Orang miskin hidup pas-pasan merasa hidupnya sejahtera juga banyak. Jangan Relatif ya. diimplementasikan namanya sejahtera. Sejahtera itu relatif. Semua duduk manis terus dianterin kebutuhannya. Nggak ada di negara manapun. Termasuk waktu junjunganmu SBY jadi presiden pun, hidup kami ya biasa-biasa saja begini. Cuman bedanya kalau waktu junjungan menjadi presiden, proyek di mana-mana tapi banyak yang mangkrap karena dananya banyak dikorupsi. Lah sekarang presidennya Pak Jokowi, proyeknya udah menyebar seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur, nggak terhitung lagi. Bukan kamu yang merasakan, anak cucumu kamu nanti juga merasakan. Iya. Kalau ngebacot itu pakai dipikir dulu, jangan asal-asalan. Karyawan di PHK lari ke Kalimantan. Jangan cuma lihat di Jakarta. Orang-orang di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua banyak kalau mau kerja, mau usaha banyak peluang. Tinggal manusianya saja, Jeng. Kamu ini kadang-kadang. Oke, terima kasih. Kata pendukungnya ini pemimpin paling hebat. Hebat tapi kok di periode kedua Mungkin banyak perlu belajar bersyukur. Kenapa? Karena pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi juga semua tahu ya bahwa ada pandemi COVID-19 yang sebenarnya nggak cuma Indonesia tapi hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bahkan ekonomi di hampir seluruh dunia itu mengalami kontraksi sampai ada yang minus 15 bahkan sampai 40% karena adanya lockdown seperti itu. Dan Indonesia sendiri kita nggak menerapkan lockdown. Alhamdulillah ekonomi kita terkontraksi minus 5,7% dan berangsur-angsur membaik. Dan setelah pandemi kemudian ada perang Ukraine yang menyebabkan harga energi ya itu meningkat tajam ya. Akibatnya apa? Akibatnya hampir semua negara-negara dunia mengalami inflasi, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Lagi-lagi kita masih harus bersyukur karena inflasi di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingin sama negara-negara lain ya. Terutama negara-negara di Eropa, negara-negara maju sana yang inflasinya itu gila-gilaan. Di tengah pandemi kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena pemerintah masih mampu untuk membiayai perawatan masyarakat yang terkena COVID-19 dan menyiapkan aneka bentuk bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, terutama masyarakat yang rentan di kelas bawah. Terus kemudian juga pemerintah masih mampu membiayai vaksinasi untuk warga Indonesia secara gratis. Jadi yuk kita wajib bersyukur dan jangan mengeluh dan jangan terus memprovokasi. Orang yang lupa bersyukur itu begitu, biasanya mengeluh terus. Ya, tapi dengan cara yang santun dan jangan dengan cara-cara yang provokasi seperti yang Mbaknya sampaikan.